Selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas pentingnya perhitungan dan analisis beban pendingin pada mobil. Dengan perhitungan yang tepat, kita dapat memastikan kenyamanan penumpang, menjaga performa mesin, dan menghemat energi. Bagaimana sistem pendingin bekerja secara efisien? Yuk simak penjelasan selengkapnya. Perhitungan ini penting untuk kenyamanan kabin dan efisiensi energi, terlepas dari kondisi cuaca. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perhitungan beban pendingin kendaraan termasuk ventilasi, pengaruh sirkulasi udara dalam kendaraan, baik itu dari AC atau dari ventilasi alami. Isolasi termal, seberapa baik kendaraan mengisolasi suhu eksternal untuk menjaga suhu kabin tetap stabil. Dengan memperhitungkan faktor-faktor ini, desain dan pengoperasian sistem pendingin dapat disesuaikan untuk mencapai efisiensi energi yang optimal, menjaga kenyamanan penumpang, dan memperpanjang usia sistem pendingin itu sendiri. Faktor eksternal seperti suhu luar dan sinar matahari, serta faktor internal seperti penumpang memengaruhi beban pendingin. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam mengenai faktor eksternal dan internal yang memengaruhi beban pendingin pada ruang atau kendaraan. Suhu luar, suhu udara luar sangat memengaruhi beban pendingin karena adanya perbedaan suhu antara ruangan atau kendaraan dan lingkungan di sekitarnya. Ketika suhu luar lebih tinggi dari suhu di dalam, proses pemindahan panas akan terjadi melalui konveksi dan konduksi. Perbedaan suhu ini memaksa sistem pendingin untuk bekerja lebih keras untuk menurunkan suhu dalam ruangan atau kendaraan, terutama pada siang hari. Sinar matahari yang langsung mengenai permukaan kaca atau dinding dapat meningkatkan suhu internal karena radiasi matahari mengubah energi menjadi panas yang kemudian ditransfer ke dalam ruangan. Faktor ini sangat berpengaruh pada ruangan atau kendaraan yang banyak memiliki kaca, terutama di area yang menghadap matahari langsung. Kaca yang tidak dilapisi dengan bahan insulasi yang baik seperti film anti-UV atau kaca berlapis pelindung dapat meningkatkan solar heat gain SHG. Kondisi lingkungan dan penggunaan elektronik dapat meningkatkan beban pendingin AC. Kondisi lingkungan. Suhu udara luar, semakin tinggi suhu udara luar, semakin besar beban pendinginan yang diperlukan oleh AC untuk mempertahankan suhu ruangan yang nyaman. Jika udara luar panas, AC harus bekerja lebih keras untuk mendinginkan ruangan. Kelembaban. Kelembaban yang tinggi meningkatkan beban pendingin karena udara yang lembab lebih sulit untuk didinginkan dan AC perlu mengeluarkan lebih banyak energi untuk mengurangi kelembaban di dalam ruangan.
paparan sinar matahari jika ruangan memiliki banyak jendela yang terkena sinar matahari langsung, terutama dengan kaca besar, maka beban pendingin akan meningkat karena panas dari matahari akan masuk ke dalam ruangan. Peralatan elektronik di dalam kendaraan. Penggunaan berbagai perangkat elektronik seperti pemutar musik, sistem navigasi, atau AC itu sendiri dapat menghasilkan panas. Semakin banyak perangkat elektronik yang aktif, semakin besar beban pendinginan yang dibutuhkan oleh sistem AC kendaraan. Untuk menghitung beban pendingin secara tepat, kita bisa menggunakan rumus sederhana yang melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi suhu kabin atau ruangan. Berikut adalah rumus dasar yang dapat digunakan untuk menghitung beban pendingin di dalam kendaraan atau ruangan. Beban panas internal Q internal. Beban panas internal berasal dari perangkat elektronik, tubuh manusia, dan faktor lainnya. Rumus dasar untuk beban panas internal adalah Q internal sama dengan P elektronik tambah manusia Q internal sama dengan P elektronik tambah P manusia Q internal sama dengan P elektronik tambah manusia. P elektronik, panas yang dihasilkan oleh perangkat elektronik misalnya, perangkat mobil atau alat elektronik di dalam ruangan. P manusia, panas yang dihasilkan oleh orang dalam kendaraan atau ruangannya. Umumnya, setiap orang menghasilkan sekitar 100-120 watt panas. Untuk kendaraan dengan dimensi kabin 2,5 meter x 1,8 meter x 1,5 meter volume 6,75 meter kubik, 5 penumpang, dan pengaruh kaca yang terkena sinar matahari, kita dapat menghitung beban pendingin dengan data. Luas permukaan kaca A, 3 meter persegi samping belakang tambah 1,2 meter persegi depan sama dengan 4,2 meter persegi. SHGC 0,5 untuk samping belakang, 0,6 untuk depan. Intensitas radiasi matahari I 800 watt km. Beban panas elektronik P elektronik, 250 watt sebagai contoh. Panas tubuh manusia P manusia, 5 orang kali 100 watt sama dengan 500 watt. Hasil perhitungan beban pendingin untuk kendaraan tersebut adalah beban panas internal Q internal 750 watt. Beban panas eksternal Q eksternal 1776 watt. Total beban pendingin Q total 2526 watt. Dengan demikian, sistem pendingin kendaraan perlu menangani beban pendingin sekitar 2526 watt untuk menjak. Memahami perhitungan beban pendingin sangat penting dalam memastikan sistem AC yang dirancang mampu memberikan kenyamanan termal yang optimal dan efisien secara energi. Dengan perhitungan yang tepat, kita dapat 1. Menghindari pemborosan energi sistem AC tidak akan bekerja berlebihan atau kurang. 2. Memperpanjang usia peralatan AC yang sesuai kapasitasnya akan lebih awet dan membutuhkan perawatan lebih sedikit. 3. Meningkatkan kenyamanan suhu dan kelembapan ruangan akan tetap stabil sesuai kebutuhan pengguna.